Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya masih keadaan sehat kan? Nah, pasti masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kan? Oke. Nah, pada hari ini kita lanjut pelajaran kita dengan pelajaran PPKN dari tema 1 subtema 3. Mari anak ibu buka buku tema satunya, buka bagian subtema 3. Nah, kita pada pagi hari ini akan mempelajari tentang penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai nilai-nilai yang dapat menjadi pedoman hidup bangsa. Setiap sila yang terkandung dalam Pancasila masing-masing memiliki makna dan dapat diterapkan dalam kehidupan hari-hari. Berikut ini sikap yang sesuai dengan nilai-nilai dalam sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk sila pertama. Nah, apa saja penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Kedua, menjalankan toleransi dan saling berbagi antar umat beragama. Ketiga, tidak memaksakan suatu agama antar umat beragama. Keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Yang kelima, tidak mengganggu orang lain yang sedang ibadah. Untuk sila yang kedua, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban. Kedua, berani menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan orang lain. Ketiga, tidak melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan orang lain. Keempat, menghargai perbedaan di dalam masyarakat. Yang berikutnya, penerapan sila ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Kedua, cinta tanah air. Ketiga, berteman tanpa membedakan suku. Keempat, menjaga kerukunan dalam masyarakat. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Sila keempat, penerapannya yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedua, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, menghormati pendapat orang lain. Keempat, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Keras. Nah, nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya dapat diterapkan terhadap sesama manusia saja, tetapi dapat juga diterapkan kepada makhluk hidup lainnya, contohnya seperti pada hewan dan tumbuhan. Bagaimana penerapannya? Nah, untuk sila pertama, ini pada makhluk lainnya ya, contohnya tidak menyiksa hewan, menyayangi dan merawat hewan dengan baik dan penuh kasih sayang. Yang untuk penerapan sila keduanya, membersihkan kandang hewan, memberi makanan kepada hewan peliharaan. Sila ketiga, tidak melakukan pemburuan hewan secara liar, tidak memperjualbelikan hewan langka. Sila yang keempat, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pelestarian hewan, melakukan musyawarah untuk melestarikan hewan langka. Penerapan sila kelimanya, mengelola hewan agar bermanfaat bagi orang banyak, tidak berlebihan dalam memanfaatkan hewan. Nah, anak-anak ibu, ini adalah penerapan sila-sila Pancasila dalam terhadap hewan maupun tumbuhan. Bagaimana anak ibu, sudah paham kan
Jadi penerapan sila-sila Pancasila bukan hanya dalam kehidupan manusia di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga penerapan sila-sila Pancasila ini juga berlaku untuk tumbuhan maupun hewan. Paham ya anak ibu ya? Nah, sebagai tugas pengetahuannya, anak ibu silakan kerjakan LKS-nya dari tema 1 subtema 3 halaman 57 bagian 2 nomor 1, 4, 5, 6, dan 9. Silakan kerjakan di buku latihannya. Seperti biasa, tulis soal langsung jawab. Tugas keterampilan anak-anak ibu yaitu gambarlah lambang sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Ya, menggambar lambangnya. Ya, nanti pada sila itu dituliskan di bawah lambang itu dituliskan ya anak ibu bunyi silanya. Nah, kerjakan di HPS. Nah, di sini hiaslah sebagus mungkin. Jangan lupa diwarnain anak ibu ya. Lambang-lambang dari silanya itu diwarnain. Hiaslah sebagus mungkin. Jangan lupa setelah menggambarkan lambang silanya, di bawahnya tuliskan bunyi sila tersebut. Paham ya anak ibu ya? Nah, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak ibu, tetap semangat ya. Salam sehat.